Ketika kita yakin dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan kita jalani kebenaran itu, maka pada akhirnya isi hidup kita ini hanya akan bermuara pada pembenaran. Oh benar. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qabl. Karena ya min qabl itu berhenti, maka kita mengambil ancang-ancang berhentinya supaya soft, supaya indah. Min ifanya dimaksimalkan ifanya. Ya min qabl. Jadi berhentinya enak. Betul? Karena kalau tidak dimaksimalkan ifanya, ibu berhentinya mendadak nanti dan gak enak kedengaran. Yuk, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qabl. 1, 2, 3. Hafal ya. Tapi isinya udah paham isinya? Nah, jadi ibu sekalian dengan metode ini, sekalipun misalnya ibu belum hafal, tapi ibu nggak dapat tidak seluruhnya nggak dapat. Ya walaupun nggak hafal, artinya sudah tahu, maksudnya udah paham. Insya Allah bacaannya sudah dicoba perbaiki tadi, mana yang panjang, mana yang pendek. Berarti urusannya tinggal 1 hafal doang, gitu loh. Jangan mengharap sesuatu yang lain nggak kebawa. Ruginya banyak banget itu, ya, gitu. Kalaupun yang ini nggak dapat, hafalnya nggak dapat, tapi artinya tahu, maksudnya paham, bacaannya insya Allah sudah diperbaiki, ya, pelan-pelan diperbaiki, udah dapat 3. Jangan ingin mengharapkan seluruhnya, sebagiannya dibuang. Hafal. Iya. Fokus kita adalah berusaha, ya. Lanjut. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Oke. Singkat kan ini? Qad ja'alaha rabbi haqqan.
Qad artinya sungguh. Ja'alaha Rabbi, karena ini sebagai subjek, ini subjek. Ja'ala kata kerja, ha adalah objek. Nah, ha ini kembali kepada mimpi. Ini ayatnya pendek, tapi ini pemahamannya panjang. Qad sungguh, itu taukid. Ini penegas, penguat. Ja'alaha Rabbi, Tuhanku. Nah, menterjemahkannya dari subjek dulu. Sungguh, Tuhanku menjadikannya, apa nyanya tadi? Mimpi. Menjadikan mimpi itu haqqo, benar-benar terwujud. Benar-benar terjadi. Coba yang punya terjemahan, benar nggak terjemahannya? Apa di terjemahan diartikan? Qad ja'alaha Rabbi haqqo. Bu Emi? Gimana? Ya, sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan yang tadi mimpi itu haqqo, benar, menjadikannya. Hak itu kan benar artinya. Hak itu artinya benar. Oke, kita ulang. Qad ja'alaha Rabbi haqqo. Sungguh Tuhanku telah menjadikan mimpi itu haqqo, benar sebagai kenyataan. Qad ja'alaha Rabbi haqqo. Qad ja'alaha Rabbi haqqo. Ya. Qad ja'alaha Rabbi haqqo. Lagi. Qad ja'alaha Rabbi haqqo. Ha ini kembali ru'yaya. Saya ulang. Hanya ini kembali ke ayat sebelumnya, ru'yaya, mimpiku. Qad ja'alaha Rabbi haqqo. Ya. Qad ja'alaha Rabbi haqqo. 1, 2, 3. Keren. Qad ja'alaha Rabbi haqqo. Lagi. Sambungin waqala. Waqala ya abati hadza
ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qala 1 2 3. Ibu kalau bacanya tergambar nggak maksudnya? Yang penting itu dulu. Artinya begini, kasarnya begini. Nonsen kita mentadaburi satu ayat kalau kita nggak punya gambaran arti dari apa yang kita baca. Saya walaupun nggak mengerti Pak Ustadz, tapi saya bisa mentadaburi, saya pengen belajar itu ilmunya. Tadabur artinya penghayatan. Penghayatan di mananya orang nggak ngerti. Paling-paling bisa kita hayati cara bacanya, bukan isinya. Menghayati cara bacanya, menghayati lagunya saja sudah luar biasa indah. Apalagi kita bisa sampai menghayati Itu sebabnya maaf, ini kelas tinggi. Pelajaran tadabbur itu kelas tinggi. Ya? Jadi ibu jangan berkecil hati walaupun nggak banyak. Yang memang yang kelas tinggi itu nggak banyak. Yang tamat SMA sekian tahun sekian ribu orang. Yang sekian ribu ini belum tentu semuanya masuk perguruan tinggi. Yang masuk perguruan tinggi sekian orang. Yang lulus belum tentu sama dengan yang masuk. Betul? Yang masuk S1, lulus S1 belum tentu lanjut S2. Masuk S2 hanya ratusan orang. Yang masuk S3 berapa? Puluhan. Ribuan, ratusan, puluhan. Hasilnya satuan. Faham maksud saya? Supaya kita tetap berbangga hati, tetap bersemangat. Ya, gitu. Pendaki gunung banyak Bu, tapi yang nyampe ke puncak hanya sedikit. Faham maksudnya? Pendaki gunung banyak, tapi yang nyampe ke puncak yang berhasil menancapkan bendera hanya sedikit. Tapi yang paling parah baru nyampe di kaki gunung ceritanya udah kayak lebih dari di atas. Faham nggak? Ya? Baru camper, baru sedang berkemah, dia kayaknya oh dia yang paling ngerti segala-galanya. Aja lu belum nyampe ke atas baru di bawah aja udah gede ngomong. Faham? Kita menghayati bacaannya saja walaupun nggak ngerti itu sudah indahnya luar biasa. Minggu lalu saya sudah ceritakan tentang sebuah penelitian di rumah sakit di Kanada. Orang yang sakit kemudian dibacakan ayat Quran tapi dengan dilagukan padahal dia nggak ngerti. Itu berdampak loh bagi kesehatannya, proses penyembuhannya. Ya. Dan hari ini banyak yang kita dengar orang masuk Islam karena indahnya bacaan Quran walaupun dia nggak ngerti. Kemudian dia cari tahu. Dia terkagum dengan bunyi suara. Kemudian dia cari tahu sumber suara itu. Dia cari ayat yang dibaca apa. Begitu dia buka ayatnya. Di saat itulah biasanya mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Faham? Kita mengolah supaya dapat semuanya. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Ya. Qad ja'alaha rabbi haqqan. 1 2 3. Yang kita ambil pelajaran satu poin dari Nabi Yusuf alaihissalam bahwa Allah membenarkan janjinya. Itu. Makanya kalau kita mengatakan dalam kalimat tauhid kita antal haq.
antal haq wa wa'dukal haq. Jannatukal haq. Gitu. Jadi pada akhirnya semua seperti itu. Engkau adalah kebenaran. Janjimu pasti benar. Surga dan nerakamu benar. Ya? Wa qaulukal haq, firmanmu benar. Wa wa'dukal haq, janjimu benar. Jannatukal haq, surga yang kau sebutkan itu benar. Wan narul haq, neraka yang kau sebutkan itu benar. Kita sedang berjalan menuju proses pembenaran. Maka ada ungkapan begini, ungkapan kasarnya. Kalau orang nggak percaya ada siksa dan nikmat kubur, mati aja, betul nggak? Kan ada sering jawabannya begitu. Itu bahasa kasarnya seperti itu. Kebetulan kita nggak bisa komunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Tapi walaupun nggak bisa komunikasi, Rasul sudah ngasih tahu seperti apa mereka di sana. Tidak sedikit dari mereka pengen balik lagi ke dunia. Pengen ngapain? Belajar. Nggak ada yang pengennya balik lagi ke dunia, pengen nyari harta lagi. Ada nggak dengar hadisnya? Ya Allah, balikin lagi kami ke dunia, kami pengen cari harta lebih banyak dari yang dapat dulu. Setahu saya belum ada loh hadisnya. Yang ada adalah balikin lagi kami ke dunia, kami akan berbuat apa yang dulu belum sempat kami kami akan berbuat baik yang dulu kami belum sempat. Nah, kita alhamdulillah masih di sini, kesempatan masih ada. Bagi mereka yang sudah di alam barzah, wa barzatul haq, barzah itu benar. Wa raqibun atid haq. Betul? Jadi kita sekarang sedang melakukan pembenaran. Ketika bertemu seperti Nabi Yusuf tadi, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Qad ja'alaha rabbi haqqo. Tuhan telah membenarkan, Tuhan telah mewujudkan apa yang menjadi mimpinya. Lanjut. Wa qad ahsana rabbi iz akhrajani minas sijni. Wa qad ahsana rabbi. Nah, ini kita belajar dari Yusuf. Kita belajar dari Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf dengan segala kondisinya mengakui bahwa Allah ahsana. Wa qad ahsana rabbi.
ahsana. Kalau hasan artinya baik. Ya. Kalau hasan 3 huruf, hasana ini artinya baik. Tapi kalau ahsana memperlakukan baik. Ahsana menjadikan baik atau memperlakukan baik. Kata bendanya nanti disebut ihsan. Ihsan. Kita menelusuri makna dari ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Mengapa kita bongkar, mengapa kita telusuri? Karena ada banyak pelajaran. Oke, saya buat pembanding begini. BSLB. Ini buruk. Buruk. Ini sama. Ini lebih baik. Ada lagi di bawah sini lebih buruk. Di bawah. Tapi kita ambil 3 sajalah. 3 saja. Apa ini? Aplikasinya seperti ini. Ketika kita melakukan kebaikan, atau jangan kita lah, ketika orang melakukan kebaikan kepada kita, maka peluang kita ada 3. Faham maksud saya? Ada orang melakukan kebaikan kepada kita, ya, maka pilihan kita ada 3. Kebaikannya dibalas dengan keburukan. Ya, ya, gitu doang, sama gue juga bisa. Oke? Kecil memang kebaikan orang itu. Ketika kita turun, sendal kita ditaruh, disusunin. Silakan ibu. Ya, gua gitu juga bisa. Oke? Buruk berarti kan? Gitu. Tapi ketika kita mengucapkan terima kasih ibu, jazakallah, jazakillah khairan katsira. Itu sama. Dan bukan hanya itu, kita balas dengan yang lebih baik. Lebih baik ini, di level ini namanya ihsan. Sama, itu namanya adil. Buruk namanya zalim. Filmati, ya. Dulu kita sering mendapat cerita ada seorang santri berkunjung ke rumah kiainya. Ini yang paling berbekas di kita ini Ustadz Agim yang paling dulu banyak mempopulerkan. Seorang santri ini berkunjung ke rumah kiainya karena tidak etis kalau pergi ke rumah kiai dengan kosong. Yang dia punya hanya ada singkong. Gitu. Dia bawalah itu singkong. Ketika dia pulang, sang kiai ngasihnya apa? Ayam. Kiai ngasihnya ayam karena yang ada di rumah kiai cuma ada ayam. Pulanglah. Tis dari mana? Dari rumah Pak Kiai.
Padahal saya tadi cuma bawa singkong loh, pulangnya dapat ayam. Dengar ini, berubah lagi yang lain. Pengen juga deh ke sana. Kalau begitu mendingan saya bawa kambing, pulangnya sih bisa bawa sapi. Pergi berangkat bawa kambing. Di rumah Kiai ada apa cuman? Ada ayam. Gitu. Jadi Kiai membalasnya dengan ngerutu. Paham maksud saya? Nah, dia membawa singkong tapi dibalas dengan ayam, itu ihsan. Tapi kalau bawa singkong dibalasin lagi dengan singkong, namanya adil. Bawa singkong pulang nggak bawa apa-apa, namanya Oke, konsep ini paham nggak dulu? Ini konsep kehidupan ini. Hablum minannas, suami istri kita dengan teman itu. Kita berbuat baik diperlakukan sama nggak? Sama aja lah, jangan yang ihsan. Dapat berlaku samanya sudah alhamdulillah itu. Kadang kita berbuat baik malah dibalasnya nggak baik. Dia yang zalim, bukan kita. Nah, mengapa ini saya jelaskan? Saya sangat kagum dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf mengatakan, qad ahsana di sini kembali ke tadi, Robbi. Bi kepadaku. Sehingga kalau bahasa kitanya, sungguh Tuhanku telah memperlakukan baik kepadaku. Iz akhrajani, ketika dia keluarkan aku, minas sijni, dari penjara. Apa maknanya dalam kalimat ini? Yusuf meyakini bahwa amalannya tidak sebanyak itu, tapi balasannya sangat Faham nggak maksudnya? Kayak seperti tadi, kalau santri yang sadar dia cuma bawa singkong kemudian dikasih pulangnya ayam, ya Allah Pak Kiai nggak usah, nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Ini kebanyakan, betul nggak? Kalau dia sadar. Nah, inilah contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Hasil yang dia dapat seketika keluar penjara, kemudian menjadi bendaharawan dan kemudian menjadi aziz di Mesir, menurut Yusuf itu perlakuan ihsan Allah kepada dirinya. Faham dengan cerita tadi? Artinya di saat itu Yusuf mengatakan, ibadah saya nggak hebat-hebat amat gitu loh, tapi balasannya luar. Nah, Yusuf yang sekarang baru ngaji sekali dan ngaku hebat bener. Oke? Tapi kita melihat, kita sebagai orang ketiga melihat nilai plus Yusuf di mana? Kalau Nabi Muhammad SAW kita ceritakan itu sudah segala-galanya ya. Nabi Muhammad mau cerita tentang kesabaran, mau cerita tentang segalanya, itu sudah Nabi Muhammad contohnya. Nabi Ibrahim prestasinya apa? Dia memperjuangkan tauhid. Iya? Sekarang prestasi Nabi Yusuf apa? Sabar. Satu. Kedua, bisa melihat kebaikan itu di tempat yang tidak baik. Yuk catat ini. Bisa melihat kebaikan di tempat yang oleh sebagian manusia tidak baik. Apa alasan ucapan saya? Apa kata Nabi Yusuf sebelumnya? As-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih saya suka, penjara lebih saya cintai daripada tinggal dalam istana. Kan gitu maksudnya? Yang berpeluang untuk munculnya maksiat, berpeluang munculnya fitnah. Coba, ini kan dua hal yang bertolak belakang. Kamu mau tetap tinggal di istana atau mau masuk penjara?
Nabi Yusuf mengatakan, "As-sijnu ahabbu ilayya." Saya lebih suka di penjara. Nggak ada loh orang yang mau sekarang ini. Sekian ratus triliun cuma 5 tahun setengah. Ya, itu keputusannya. Nyata-nyatanya ntar cuma 2 tahun itu. Ramadan dapat remisi, 17 Agustus 2 kali lipat. Ya, gitu. Dalam hitungan ada di penjara orang yang nggak ada, orangnya lagi di Singapura. Beda. Ini yang saya maksud tadi. Nabi Yusuf dengan ketajamannya bisa melihat kebaikan yang menurut oleh sebagian orang itu tidak baik. Dodi kalau ditawarin tinggal di istana atau di penjara, Dod? Istana pasti, sama saya, Dod. Betul? Mau tinggal istana atau tinggal di penjara? Pasti pilihannya Kenapa? Menurut kita itu yang bagus. Padahal itu tidak bagus. Nah, itu yang saya sebut tadi. Prestasi Nabi Yusuf pertama sabar, kedua bisa melihat kebaikan di tempat yang oleh sebagian orang tidak yaitu penjara. Di penjara dia bisa berbuat baik, dia bisa mengajarin orang takwil mimpi. Ya? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ahsana bi, dan sungguh Tuhanku berlaku baik kepadaku, atau memperlakukan aku dengan sangat baik. Iz akhrajani, ketika dia keluarkan aku, minasijni, dari penjara. Kan sekarang yang paling, kalau orang penjara beneran, tapi sih masyarakat sekarang udah nggak begitu lagi. Kalau dulu yang paling ditakuti oleh orang keluar dari penjara itu adalah apakah masyarakat masih mau menerimanya. Betul nggak? Betul? Kalau saya bebas hari ini, saya pulang ke rumah, apakah keluarga, lingkungan masyarakat saya menerima saya? Itu loh yang banyak buat stres orang masuk penjara dulu. Iya? Sekarang baru keluar udah diangkat lagi jadi ketua ini, ketua ini. Itulah masyarakat kita hari ini. Sosial kontrol kita udah bergeser semua. Sangat-sangat bergeser.